teman-teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Depok. Oke teman-teman bonsai, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak di video channel saya. Saya ucapkan matur nuwun, terima kasih sembah nuwun untuk teman-teman. Kita tetap sama-sama belajar ya, untuk sharing berbagi apa yang kita bisa, kita tetap sama-sama kasih support masukan. Oke, kali ini saya mau memberi sedikit tip review yang kemarin malam untuk temen-temen saya yang ada di video channel saya. Ada yang komen, Om minta tolong kasih bikin video untuk full sharing pembesaran batang untuk dari bahan turun cangkok masuk ground, cara pembesarannya bagaimana. Dan ini saya juga berbagi, saya belajar dari teman-teman senior, sering main ke sana kemari, semuanya saya tampung, saya saring ilmu dari teman-teman, dan saya akan langsung berbagi bagaimana tip-tip, trik, langkah dan kondisi seperti apa bahan kita dari turun cangkok kemudian masuk polybag, masuk ground, dan untuk pembesaran. Intinya untuk di lahan ground kita pembesaran batang ya, pembesaran batang supaya subur bagaimana dulu, baru kita kalau sudah menguasai botani, penyuburan tanaman, perawatan, baru kita melakukan program akar. Tentu tidak luput ya dengan kita menanam, penyuburan, menguasai secara botani tanaman kita supaya cepat subur, cepat pembesaran, bagaimana baru kita melakukan proses untuk program akar ataupun kita proses untuk belajar bonsai ke depannya. Jadi seperti apa langkah-langkahnya, mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi teman-teman. Oke, kita langsung saja ya dari awal bagaimana proses-proses. Dan untuk bikin ground mungkin tidak bisa jelaskan panjang ya. Untuk cara bikin ground juga pengaruh juga untuk pembesaran batang bahan bonsai kita. Dari bahan kecil ya, sejari ataupun sejempol, kita bisa mempercepat untuk pembesaran batang asal kita membuat cara membuat groundnya, lahan groundnya bagaimana. Untuk pembikinan ground nanti di bawah deskripsi saya ada ya linknya, untuk teman-teman nanti bisa komen-komen atau linknya bisa lewat WA ataupun nanti bisa saya share di bawah deskripsi saya, nanti komen-komen teman. Oke, kita langsung saja tahap-tahap cara pembukaannya bagaimana. Dan ingat satu hal, untuk pembikinan ground nanti ada di bawah link deskripsi saya. Kita langsung saja cara pembukaannya, perawatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Kita langsung saja ya, sedikit teori untuk teman-teman, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Teman-teman, tentunya kita berawal dari sebuah budidaya ya, dari turun cangkok kecil di lahan kita seperti pada contoh ini. Dan minta maaf, ini untuk contohnya belum keluar akar ya. Saya ambilkan yang agak belum ada keluar akar. Untuk teman-teman kalau panen cangkokan tentunya akarnya jangan sampai stuck ya, apa yang dinamakan stuck. Nah, untuk teman-teman biasanya akar putih keluar 1212 biar full dulu, kalau sudah full kita potong. Nah, stuck maksudnya akar putih jangan nyampe berubah menjadi coklat, karena itu mungkin nanti akan kalau kita tanam, kalau menunggu akar itu nyampe coklat terlalu banyak terus coklat, mungkin kalau kita tanam akar yang coklat itu paling akan putus mengeluarkan anak akar baru lagi. Jadi pas baru putih ada 5, 6, 7 atau 10, bahkan kalau bisa full putihnya masih baru, tidak berubah jadi coklat, kita potong, kemudian kita pruning, daunnya kita habiskan, kita sisakan pucuk, baru kita tanam di polybag dengan media tanam full pasir saja, tidak apa-apa. Kalau lebih bagusnya pasir ladu kali sama sekam bakar, ataupun pakai media yang bagus bisa pakai pasir Malang. Nah, seperti apa kita lihat contohnya yang udah ada di polybag dan siap masuk ground. Teman-teman, pada contoh bahan bonsai beringin kimeng ini, bahan awal ya, ini ya, ini dari turun cangkok
seperti apa kita tanam di polybag dengan media yang bagus. Nah, kita lihat akarnya udah tembus ke bawah ya, berarti media tanam dalam polybag ini nutrisinya udah habis, unsur haranya udah habis, sudah buat nutrisi bahan ini. Dan kita lihat seandainya kita mau masuk ground, kita lihat ya, jangan pucuk daun mudanya jangan terlalu banyak. Kalau pucuk daun ini banyak, pucuk ini daun mudanya banyak, kita jangan pindah dulu, berarti dia masih cari makanan, nutrisi di dalam polybag ini masih banyak. Nah, seperti ini siap ya untuk dipindah ke lahan ground. Nah, seperti ini kita potong nggak apa-apa ya. Dan untuk program akar yang lain mungkin nanti juga di bawah link saya ada untuk kita bicara untuk pembesaran batang ya di lahan ground pemupukan dan perawatan. Oke, kita langsung saja yang sudah masuk ke ground seperti apa. Kita lihat contohnya kapan pemupukannya, terus pakai pupuk kimia kapan, pakai pupuk kandang kapan, ataupun pupuk tai kambing, ataupun pakai pupuk yang lainnya yang bukan kimia bisa juga, karena kita di Indonesia kaya akan pupuk ya. Apapun bisa dijadikan pupuk yang alami, jangan terlalu dikasih untuk pupuk kimia terus-menerus karena akan tergantungan. Oke, kita langsung seperti apa nanti tahap perawatan pemupukan di bahan ini di dalam dinding ground. Ciri-cirinya seperti apa nanti pemupukan akan sedikit saya berbagi untuk teman-teman, seperti apa yang saya alami sebelumnya. Nyampe sekarang ada beberapa tanaman saya yang sudah lumayan, ini umur 7 bulan pas dari sejempol tangan, sudah lumayan besar-besar. Karena dengan tip-trik saya berbagi dan main ke tempat teman-teman, saya sharing, saya aplikasikan untuk diri pribadi saya, karena kita mau berkembang tetap kita harus mau mencoba. Teman-teman, ini bayangkan saja seperti bahan bonsai kimeng yang pertama tadi ya. Setelah masuk ground, tentunya untuk pembikinan ground kita harus tahu ya bagaimana. Nanti di bawah deskripsi saya ada untuk cara bikin groundnya untuk teman-teman, untuk pembesaran batang intinya untuk lahan ground ini. Dan kita bikin dinding karpet seperti ini. Untuk pertama kali tanam bahan bonsai kita tanam begitu saja. Nanti biasanya selisih berapa bulan kita lihat ada pertumbuhan, perkembangan pada paling pucuk ya. Paling pucuk biasanya akan keluar banyak ya, tunas-tunas baru, daun muda banyak sekali biasanya. Nah, pas itu kita tetap rawan-rawannya terkena hama ya, terkena hama. Pas daun muda banyak, kita lakukan penyemprotan, dan minimalkan untuk penyemprotan lakukan 3 minggu sekali. Pengaplikasian saya pakai Starban sama Sunlight, kemarin sudah saya berbagi juga sama teman-teman dan video saya sebelumnya. Nah, setelah kita lakukan penyemprotan, kita biarkan dulu. Nanti seandainya pucuk mudanya ini sudah setak, biasanya pucuk mudanya banyak ya, pucuk mudanya, daun pucuk mudanya, paling pucuk-pucuk banyak muda itu biasanya kalau sudah stuck, berarti nutrisi di bawah sudah tidak ada di kandungan media tanam ini. Nah, setelah itu kita baru melakukan untuk pemupukan memakai NPK Mutiara. Bagaimana caranya? Yang paling bagus pemakaian NPK Mutiara, kita gali ya, kita taruh kira-kira sekian. Tentunya kenapa kita taruh sekian, karena positif akar belum menembus ke tanah. Karena untuk pembesaran batang, intinya kita tanam di lahan los,
biar akar cepat mencari nutrisi ke tanah. Nah, intinya dinding ini untuk nanti eksekusi bahan bonsai kita biar mudah. Kita tidak menggali tanah yang di sini, kita tinggal bongkar karpet, baru kita cangkok akar atau bagaimana, tergantung identitas pohon kita. Oke, seperti apa pemupukannya yang simple biar tidak menggali tanah ini, karena kalau menggali akan mengganggu akar-akar serabut untuk cari makanan, pasti banyak yang akan putus kalau kita gali memutar ya. Nah, seperti apa triknya? Simple saja ya, kita pakai besi walaupun kena akar putus tapi masih bisa maksimal ya, daripada kita gali mengganggu akar-akar serabut yang ada yang baru cari makanan mau turun bawah. Kita tusuk begini, variatif ya, untuk jarak rapat lebih bagus. Nah, baru kita ambil NPK Mutiara, kita taburkan di lubang ini ya, baru kita timbun ataupun tidak ditimbun tidak apa-apa. Dan ingat, setelah melakukan pemupukan ini saya sarankan untuk NPK Mutiara kita perlu air banyak. Nah, jadi kita siram, untuk penyiraman pagi sama sore. Jadi intinya kalau musim penghujan begini aman ya, untuk musim penghujan begini aman. Dan hati-hati untuk air hujan karena zat asamnya terlalu tinggi, kita tetap penyiraman perlu ya, untuk jangan mengandalkan air hujan, karena air hujan zat asamnya tinggi akan mengakibatkan biasanya kuning daun terus rontok ya daunnya ya. Untuk mengatasi zat asam kita bisa taburkan pakai dolomit ya, untuk pertanian banyak, taburkan tipis dolomit, kita siram air enggak apa-apa. Dan untuk langkah berikutnya kapan kita lepas dari pupuk kimia itu perlu ya, kita perhatikan, kita bisa lihat cek akar. Makanya untuk teman-teman kalau bikin dinding ground, jangan sekali-sekali karpet kita tanam tidak kelihatan, kita taruh di dasar gini aja ya karpet, jangan sampai ketanam. Bisa buat ngecek akar kapan kita ngasih pupuk kandang. Nah, seperti kita lihat nanti, untuk teman-teman bisa lihat di tempat saya ada beberapa yang ini kalau di lahan sini sudah tidak pakai pupuk kimia, saya pakainya pupuk kandang saja. Seperti ini. Berarti ini akar sudah turun ke bawah ya, kita pakainya pupuk kandang. Nah, bagaimana cara pemakaian pupuk kandang? Oke, untuk teman-teman pemakaian pupuk kandang tentunya sangat banyak ya untuk cara-caranya. Dan ini tips saya pribadi, untuk teman-teman saya akan bagi langsung untuk pemberian pupuk kandang ini agar cepat pupuk kandang itu nyampe turun ke dasar tanah ini. Kalau kita taburkan pupuk kandang di atas ini secara mentah ataupun hanya tai kambing, biasanya bulat-bulat ya, taruhnya di atas, nanti akar ini akan naik turun dari nutrisinya, nggak bisa langsung ke tanah, pasti terhambat dengan ketinggian dinding segini. Tai kambing di atas kita siram paling nanti turunnya lambat ya, paling berhenti di sini kalau tidak airnya banyak banget ya, akan boros. Nah, jadi kita bisa untuk pengaplikasian menjadikan cair. Nah, seperti apa untuk pengaplikasian agar pupuk kandang itu bisa cair dan kita bisa iring dengan cara sangat sederhana. Kita siapkan tong, untuk biasa orang Jawa manggilnya drim ya. Kalau bisa usahakan yang maksimal itu tong atau drim itu yang bekas aspal itu kita kasih air separuh, terus pupuk kandang baru kita masukkan, kita rebus ya, kita rebus. Setelah kita rebus lama menggumpal, setelah itu kita matikan, kita tambah air. Kita tambah air, kita diamkan dulu biar mengendap di bawah.
Terus air yang kita gunakan setelah dingin kita siramkan secukupnya, banyak lebih bagus. Setelah kita siramkan tetap kita siram pakai air lagi. Kenapa saya begitu mainnya? Karena air tentunya tetap dia turun ke bawah ya. Kalau kita makainya secukupnya, nggak mungkin air yang kita ambil dari tong tadi bisa langsung turun ke dasar tanah, ke tanah ground kita. Makanya kita siram pakai air yang banyak biar air tadi bisa turun langsung ke tanah, jadi akar akan cepat turun ke tanah. Dan usahakan untuk teman-teman kita kurangi sedikit demi sedikit pemakaian pupuk kimia, karena untuk pupuk kimia cuman untuk mendongkrak perkembangan pertumbuhan daun, biar akar cepat keluar banyak. Setelah itu kita kurangi sedikit demi sedikit. Pakai pupuk kimia tidak apa-apa, tapi kita kurangi. Kita pakainya kalau bisa pupuk alami. Jadi intinya biasakan untuk kita pemakaian pupuk alami untuk pembesaran batang. Jadi dia tidak ketergantungan. Dan sedikit lagi untuk teman-teman yang sering memelihara ikan lele ataupun ikan nila, bisa juga itu airnya juga super bagus juga ya untuk penyiraman lahan ground. Seandainya untuk teman-teman ada, atau kalau pas pengurasan itu sayang airnya dibuang, kita gunakan untuk penyiraman. Ataupun biasanya kalau kita menguras air kolam, di bawahnya endapannya itu bagus ya, buat media tanam, buat campuran media tanam itu sangat super sekali. Lain lagi dengan bonsai yang udah di dalam pot, itu udah lain lagi. Kita mainnya pakai nutrisi bagus dan medianya terbatas. Kita tentunya tahu ya teman-teman, kalau untuk itu paling standar di Kastar atau yang lain. Untuk teman-teman Anderson atau yang lain mungkin lebih tahu ya, untuk media sosial banyak sekali untuk macam-macam pupuk. Dan untuk perawatan yang lain-lain untuk teman-teman mungkin di video saya, channel saya sebelumnya sudah ada ya untuk teman-teman. Nanti kita bisa sharing-sharing, kita bisa berbagi, dan saya juga banyak masukan dari banyak juga masukan dari media sosial seperti apa dan saya harus bagaimana. Saya juga sering pakai untuk teman-teman. Dan tentunya untuk mungkin untuk pemakaian pupuk kimia juga kita tergantung juga ya. Seandainya kita program akar, pecah batang ataupun pengepresan atau yang lain, kita tetap susul untuk pakai pupuk kimia. Tadi intinya kita bagaimana membesarkan batang ini supaya cepat besar, supaya akar cepat tembus ke tanah. Oke teman-teman bonsai, itu tadi sedikit trik dari kami di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita saling berbagi, saling kasih masukan, kita sama-sama belajar. Oke, dari kami kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.